Halo, selamat pagi teman-teman DKV 2 kelas R4C. Hari ini kita akan ngobrolin berkaitan dengan setelah UTS. Jadi biasanya setelah UTS itu obrolannya itu adalah obrolan project. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa project yang akan kita garap itu adalah project yang digunakan ketika UTS. Jadi kalian menggabungkan diri jadi satu kelompok itu 2 orang maksimal. Kalian boleh juga untuk single factor, artinya kalian menggarap itu sendiri dari depan sampai belakang. Nggak masalah bagi saya sih. Ajar aja sih, ngapain lama-lama gitu kan. Kalau kelamaan nanti nggak akan selesai-selesai nanti. Tapi kalau kuat gitu, karena penilaian saya cukup pelik, jadi beberapa dari kalian mungkin mendapat nilai yang di bawah 60, ada yang dapat 50, 9, 56, itu berkaitan dengan proses. Jadi kalau kalian prosesnya sudah bagus, biasanya saya akan nilai di atas 65 biasanya. Tapi kalau emang sudah bagus banget, ya nggak akan segan-segan untuk ngasih ya. Untuk UAS nanti kita akan ngobrolin berkaitan dengan grafik standar manual atau GSM. Sebelum saya ngasih langsung ke GSM-nya, saya akan ngobrolin dulu apa sih yang dimaksud dengan grafik standar manual. Jadi grafik standar manual itu adalah satu identitas perusahaan yang digunakan untuk mengkonstruksi identitas dari perusahaan tersebut melalui aturan baku yang sudah ditetapkan melalui standar-standar grafis. Macam kayak gini. Jadi di grafik standar manual atau GSM atau biasa disebut sebagai Manual Corporate Identity atau bahasa lain di luar negeri itu ada obrolan berkaitan visual communication. Ada juga bahasa lain selain itu adalah identity brand. Itu tujuannya sama untuk mengatur supaya kalian itu bisa membuat aturan baku terhadap kekuatan dari identitas tersebut. Jadi kalau kalian mau mau membuat perusahaan yang besar atau sesuatu berekspansi besar, kemudian identitasnya jelas ya, grafik standar manual mutlak harus dilakukan. Dan ini biasanya masuk dari bagian visual branding. Biasanya di grafik standar manual itu ada ciri khas yang memuat satu elemen visual branding yang dinamakan logo. Jadi logo ini hanya salah satu ya dari visual branding yang dibangun pada sebuah perusahaan. Biasanya elemen logo ini penting untuk dibuat mulai dari logo type, logogram, byline, register, kemudian ada tagline. Di mana masing-masing perusahaan itu memiliki identitas berbeda-beda dan aplikasinya itu pun juga berbeda-beda. Jadi ketika membuat grafik standar manualnya pun aturan-aturan yang dibuat pun juga berbeda. Ini kalau kalian bisa bayangkan itu seperti kita membuat undang-undang dasar, gitu. Aturan yang digunakan untuk satu negara. Dan ini juga sama, aturan visual yang digunakan untuk satu perusahaan. Ini dinamakan grafik standar manual. Ini definisinya, grafik standar manual merupakan sebuah pedoman sebagai media acuan untuk menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi identitas. Di dalamnya ada logo tersebut agar tetap tampil baik dan tidak salah penempatannya pada berbagai pengaplikasian media promosi. Jadi di bagian-bagian media promosi ini akan diatur jaraknya, kecil besarnya logo, kemudian elemen estetisnya, kemudian ada juga elemen elemen identitasnya gitu, supaya tidak salah penempatannya. Pentingnya apa sih? Gitu. Apabila kita membuat sebuah identitas yang berupa visual atau visual identity itu konsisten, tidak mengalami perubahan yang signifikan, gitu kan? Setiap aplikasi medianya sama, kalian bisa bayangkan seperti McD, KFC, dan lain sebagainya. Apabila itu berubah, itu mengakibatkan perbedaan persepsi, perbedaan pemikiran. Jadi macam apabila desain logo itu tidak totalitas, ya jadinya gitu-gitu aja gitu. Dan biasanya kalau tidak konsisten, itu biasanya terkesan murah, tidak ada identitas yang masuk di dalamnya, dan tidak memiliki nilai kuat. Hal inilah yang kemudian bisa kalian lihat di bank-bank besar, itu biasanya mereka dikonstruksikan atau memiliki konstruksi berpikir yang konsisten dengan logo mereka, entah itu Mandiri, BNI, dan lain sebagainya.
Dan yang paling penting sebenarnya adalah apabila GSM ini digunakan dengan baik, penyebaran perusahaan itu akan lebih konsisten. Brand image perusahaan akan lebih bagus, atau usaha lebih bagus, dan juga bisa dipercaya orang bahwa oh memang kayak gini. Sama kayak kalian beli pasta gigi gitu kan, Pepsodent. Kalau Pepsodent kemasannya nggak tulisan Pepsodent ataupun brand yang biasa ada Pepsodentnya, ya nggak akan kalian beli. Itulah fungsi dari GSM. Yang terdapat dalam GSM ada beberapa, biasanya ada makna logo, logo hitam putih, logo grayscale, logo grid, clear space area, warna, tipografi, elemen estetis, layout, penerapan identitas, incorrect use, dan stationery. Yang lainnya, aplikasi yang lainnya. Contoh, ketika kita aplikasi ke logo, apa sih, dari apa, menuju apa, menjadi apa. Inspirasinya dari apa. Contoh yang lain adalah Bella Sicilia. Kemudian juga ada Samarapura, di mana penjelasan makna logo ini bisa kalian lihat secara detail. Digunakan untuk semua desain gaya kolase, misalkan Koko, Lambi. Ini dalam satu brand itu boleh juga dalam logonya itu tidak hanya satu, jadi ada dua. Tapi konsekuensi logis dari penggunaan dua logo yang memunculkan identitas itu adalah aturannya pun juga akan semakin banyak. Jadi dasarnya memang aturan, ada master logonya, ada makna logo, ada clear space area atau area-area yang tidak boleh disentuh oleh elemen desain yang lain. Jadi satuan ukuran ini dibebaskan, biasanya dia menggunakan elemen desain yang ada di dalamnya. Penerapan clear space area-nya bisa kalian lihat, Aqua tidak akan ada elemen desain yang mengitari mereka. Biasanya kalaupun harus ada yang mengitari, belakangnya akan ada background putih atau background netral. Ada juga logo grid system, bentuknya seperti ini. Ini grid system juga. Ini juga grid system. Ada ya brand guidelines. Ada logo type, logogram. Ada konfigurasi logo. Kemudian ada konfigurasi komposisi logo. Ada bentuknya seperti apa. Apakah itu tipe horizontal atau tipe vertikal. Kemudian yang paling penting adalah warna. Di mana warna ini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah corporate color atau warna perusahaan. Yang biasanya warna logo dalam perusahaan itu ditentukan dulu. Konstruksinya kayak gimana. Kemudian versi warna logo full. Ini beda antara corporate color dengan warna logo itu dua hal yang berbeda. Kalau corporate color itu biasa digunakan untuk aplikasi-aplikasi media yang lain. Jadi ketika ngobrolin corporate color ya biasanya dia akan masuk ke dalam warna-warna pendukung dari aplikasi materi kampanye yang dikonstruksikan. Dan yang kedua adalah versi warna logo. Ini warna logo ini adalah warna yang digunakan dalam logonya saja, tidak lebih ke yang lain. Dan juga ada aplikasi warna. Aplikasi warna ini nanti juga akan terpengaruhi. Dia akan terpengaruh oleh warna logo, juga corporate color yang dibangun. Dan hal ini juga harus diatur. Ada konfigurasi warna pada logo, biasanya kayak gini, ada RGB-nya, jadi penggarapannya detail. Itulah kenapa menggarapnya perlu 7 kali pertemuan. Tapi kalau kalian minta UAS langsung ya nggak masalah. Kita akan masuk UAS, jadi saya akan nilai sesuai dengan hasil akhirnya nanti, supaya tidak terlalu lama saya mengajar, gitu kan. Ini corporate color, ini warna-warna yang digunakan untuk perusahaan. Nah, gimana cara dapatnya corporate logo, corporate color, brainstorm? Itu adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Jadi mulai dari mulai dari creative brief, dari client brief, mendapat client brief. Tahap pertama mendapat client brief, kemudian yang kedua adalah menyusun creative brief. Setelah menyusun creative brief, membuat mind mapping. Dari mind mapping itu kemudian membuat mood board, kemudian membuat thumbnail. Thumbnail berupa warna, bentuk, dan lain sebagainya untuk dicari identitasnya. Ada logo reverse, di mana logo-logo yang digunakan untuk warna-warna yang solid biasanya. Yang mana warna itu merupakan pembalikan dari warna logo itu tersebut. Jadi misal, fig belakangnya warna grey dan warna orange, maka kalau di background orange sama grey kayak gimana? Itu namanya logo reverse. Logo reverse yang lain adalah kemungkinan lain yang diharuskan kepada kalian untuk membuat warna itu, misal dengan background warna corporate color misalnya, bisa nggak dibuat? Ya kalau bisa, gimana aturannya? Kemudian ada penerapan logo pada background.
Jadi apabila kita membuat logo juga perlu dipikirkan dengan warna yang lain seperti apa. Dan itu diatur atau dibuat grafis standar manualnya. Ada logo black and white, ada logo grayscale, dan biasanya ada incorrect use. Incorrect use itu biasanya adalah aturan-aturan yang salah dari segi elemen, baik segi proporsi, ukuran, posisi, warna, dan lain sebagainya. Nah, bisa bentuknya kayak gini. Jadi ada contoh yang benar kayak gimana, yang salah kayak gimana. Incorrect logo. Biasanya di incorrect logo juga ada penjelasannya. Ada yang perlu dijelaskan nih, samping-sampingnya. Kenapa sih dia tidak boleh? Kenapa sih warna belakangnya gradasi nggak boleh dan lain sebagainya. Mengubah elemen, menambahkan outer layout gitu. Nah, biasanya ada juga graphic style atau visual style atau elemen estetis. Bahasa ini akan sangat bergantung pada kalian, sang pembuat. Dapat menciptakan keunikan atau kekhasan pada identitas visual korporat karena mengadopsi dari logo yang memang dari awal dibuat seunik mungkin. Jadi membuat corporate identity itu juga perlu memikirkan graphic style-nya. Graphic style ini bisa dapat dari logonya, bisa diskusi dengan klien dan lain sebagainya. Sehingga apabila sudah mendapatkan graphic style atau visual style-nya itu, identitas visual perusahaan akan semakin kuat atau usaha akan semakin kuat untuk menciptakan konsistensi. Contohnya, graphic style dengan menggunakan bunga. Ini pun juga sama. Jadi proses pembuatan antara logo, identitas branding, graphic style itu prosesnya sama. Dari awal itu di brainstorm-nya itu harus termaktub atau tercantum. Nah, elemen estetis Marapura diambil dari ukuran bunga. Nah, ini ada inspirasinya. Nggak asal aja. Kemudian ada elemen estetis yang diterapkan. Jadi ada yang full color, ada yang grayscale. Yang paling penting juga adalah mengatur corporate typeface. Ini yang saya bilang, ada corporate typeface, ada logo typeface. Di mana dua tipografi ini digunakan tujuannya berbeda. Corporate untuk digunakan pada perusahaannya, sedangkan untuk logo typeface-nya itu digunakan untuk logonya. Ini yang paling epic dari DKV2, yaitu menerapkan. Pak, ngebuat kayak gini, iya. Selamat datang di DKV2 dan selamat datang pada tantangan langsung UAS. Jadi semoga nanti UAS kalian se-epic ini. Saya akan tunjukkan nilai-nilai yang hal kayak gimana. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan ketika membuat aplikasi media adalah ada tujuan, ada target hierarchy. Ini tentu ada dalam creative brief. Kemudian cara menyampaikan how-nya, waktu dan tempat, when, agar tepat sasaran dan efektif. Kemudian mengumpulkan materi desain, kemudian mengolah layout-nya, menentukan medianya, spesifikasi yang cocok. Artinya kalian juga harus mengetahui media-media apa saja yang jadi misalkan UI UX misalkan, atau kalian mau menggunakan media banner atau menggunakan IG Ads, ya itu harus tahu berapa pixel harus digarap, detailnya itu sesuai. Kemudian ada dummy, yaitu sketsa layout dalam ukuran mini berguna untuk memperkecil kesalahan cetak. Nih ada elemen lain seperti contoh gaya foto, ilustrasi, background, dan lain sebagainya. Untuk membentuk nuansa brand atau brand awareness. Aplikasi yang lain bisa kalian lihat di stationery, kemudian kartu nama. Ini detail pembuatannya, ada ukuran, kemudian ada invoice, ada. Nah ini. Ini sebenarnya tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin itu saya buat kayak gini. Kita sudah masuk bulan Juni. Tinggal di itu aja, minggu besok masuk ke creative brief. Kalian harus sesuai. Kalau kalian pengen eksplorasi eksplorasi lebih ya basicnya dari masing-masing. Jadi creative brief, mind mapping thumbnail mood board itu untuk membentuk dulu identitas brand yang mau dibangun. Itu individu, kemudian eksplorasi konsep pertemuan berikutnya. Eksplorasi konsep ini seperti biasa, ada thumbnailing, kemudian mencapai titik logo yang diinginkan. Dari dua orang itu silahkan untuk masing-masing mengerjakan sendiri, masing individu-individu. Baru nanti pada logo dan penerapannya kita akan masuk ke perkelompokan dan template GSM, template dan GSM draft dan fiksasi GSM itu menuju UAS. Kira-kira itu pertemuan kita, materi pertemuan kita hari ini. Sebelum saya lanjut ke contoh, ada yang mau ditanyakan? Hajar?
Langsung lanjut, jadi lanjut UAS nih. Ada yang mau ditanyakan? Udah, nggak ada. Lanjut UAS. Klien briefnya nanti dari Bapak. Kan tadi udah dibilang, klien briefnya itu kan dari itu. Dari yang kemarin UTS. Pilih aja salah satu. Jadi kalian ngelompok dulu, pilih salah satu, itu dikerjakan individu selama 2 pertemuan. Dari mind mapping sampai thumbnail, sampai alternatif logonya. Ayo, ada lagi pertanyaan? Satu kelompok 2 orang. Maksimal. Jadi nggak ada pilihan dong, 1 atau 2. Ya emang gitu. Kalau di kelas saya, kelas ini, kelas apa namanya? Kelas pelatihan namanya. Terlalu kejam bagi ya memang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu kan nggak belajar. Jadi satu kelompok 2 orang ya. Ada lagi pertanyaan? Ayo, silakan buka mic, ngobrol. Saya kayak ceramah sendiri. Udah, nggak ada pertanyaan? Oh iya, nggak diizinkan toh. Oke, sudah diizinkan. Wah, sorry, sorry. Saya setting Zoom-nya salah. Silakan, open mic. Ayo, silakan open mic. Jelas, Pak. Ayo, mau lanjut? Lanjut. Jadi gimana? Mau langsung UAS atau itu dulu? Mau langsung UAS atau mau proses? Kalau proses itu apa dulu, Pak? Maksudnya kalau proses itu latihan dulu atau kayak nyicil buat UAS? Ya sama, proses itu menuju ke UAS, cicilannya ke UAS. Yang tadi ada 5 jadwal tadi. Yang 2 pertemuan individu, 3 pertemuan kelompok. Berarti kalau tugas dulu itu tetap bikin kelompok terus tetap persiapin buat UAS gitu. Kalau secara kurikulum iya. Tapi kalau kalian pengennya langsung UAS ya saya akan tunjukkan langsung UAS yang nilai A kayak gimana. Jadi nanti saya langsung langsung nilai UAS-nya. Dan sesuai standar penilaian dari desain komunikasi visual 2, apabila tidak sesuai dengan UAS-nya, apabila tidak sesuai dengan grafik standar manual ya mohon maaf kalian juga bisa ngulang juga karena saya tipe dosen yang suka membuat kalian mengulang kalau tidak sesuai dengan kompetensi. Jadi pilihan sih. Makanya kalau mau UAS, ayo saya tunjukin UAS-nya yang nilai A supaya kalian tahu kayak gimana bentuknya. Lumayan berkurang 1 kelas tidak asistensi ya.
Jadi gimana? Lanjut? Langsung UAS atau mau proses? Ikut aja ikut. Pak, kalau misalkan proses, tapi ditunjukin contohnya, itu bisa nggak, Pak? Loh, kalau kalian mau UAS pun saya tunjukin sekarang kok. Kalau mau proses, saya tunjukin prosesnya juga. Enak kan? Malah saya Kalau berharapnya, menurut Bapak mending mana, Pak? loh saya kan balik ke kalian. Ini kan pilihan, ya kan? Kalau kalau apa namanya kan apa? Kalau dalam hidup itu kan harus memilih kan gitu. Saya berikan pilihan. Kalau mau langsung UAS, saya akan nilai UASnya langsung tanpa melihat prosesnya. Nanti konsekuensi logisnya adalah apabila tidak sesuai dengan kompetensi, maka silakan untuk mengulang. Untuk yang proses pun juga sama. Konsekuensi logisnya kalau tidak sesuai kompetensi juga akan mengulang, sama aja. Hanya saja nanti kalau diproses kalian harus berdarah-darah untuk ngejar deadline, ngejar asistensi gitu. Jadi balik lagi pilihannya ke kalian. Kalau sekelas pilih, oke langsung UAS Pak, oke siap. Saya akan tunjukkan bentuk UASnya kayak gimana. Gimana? Kalau dari lihat seremnya, kayaknya mending proses, Pak. Langsung UAS aja sih. Bapak mau pengennya kita ngulang. Loh, ya sama kan, sama-sama ada resiko mengulang kan. Ya udah saya Iya sih, tunjukin. Pak. Tapi kalau proses kan kayak asistensi dulu, maksudnya Bapak bisa nilai dulu gitu loh. Loh, nilai nilai kalian tugas itu udah masuk, udah ada. Jadi jangan jangan apa namanya, jangan khawatir soal nilai tugas. Kalau nilai tugas ya, kalau nilai apa namanya, kalau nilai UAS ya besok ketika UAS gitu. Oke, saya tunjukin udah kelihatan ya. Desain proses GSM gitu. Jadi biasanya kalau UAS itu, kalau proses ya, itu yang pertama yang harus ditunjukkan ke saya adalah brief, perizinan, karena ini udah izin kan. Kemudian ada creative brief, ada mind mapping, ada mood board gitu kan. Ada thumbnail, nggak usah kaget thumbnail sebanyak ini mah biasa. Kalau proses kayak gini, ini proses mereka. Kemudian ada chat asistensi dengan saya. Nah, asistensi ini akan saya diskusi grup. Biasanya saya akan minta untuk masukkan ke grup apabila sudah siap. Ada logo yang terpilih, lah ada lembar asistensinya. Jadi kalau di saya itu ada lembar asistensi. Sekeras apapun kalian berusaha, yang kaya tetap rapat. Jadi ini prosesnya, proses panjang nih. Bisa kalian bayangkan bagaimana ngebuatnya. Emang ini prosesnya. Tapi kalau pengen tahu jadinya, bentuknya kayak gini nih. Saya minta yang dapat nilai A aja ya. Yang dapat nilai A itu ini berarti Anca. Wah, bagus ya berarti. Nah ini proses nih, asistensinya lewat email dan lewat itu. Jadi kalau dia proses, ini ada step 4. Artinya dia udah di step 4-nya di proses ini. Jadi kan proses nih, ada step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, jadi dia ada template-nya. Nah, menyelesaikan client brief, mind mapping, mood board, thumbnail ini secara individu, itu basisnya akan ada persetujuan dari saya. Oke, gini, oke, setuju. Oh, jalan. Oh, berikutnya ada alternatif logo, jalan. Oh, ada template, jalan. Final revision, GSM, jalan. Selamat ujian, gitu kan. Biasanya kalau udah selamat ujian, berarti step 5 down. Nah, ini prosesnya. Kalau mau proses ya. Gitu. Ada step 4, step 5, step 1, step 2, dan lain sebagainya. Jadi step by step-nya jelas kalau proses. Nanti hasilnya kayak gimana? Hasilnya akan bentuk kayak gini. Ini nggak terlalu bagus kayaknya. Oh iya benar, nggak terlalu bagus. Punyanya siapa ya? Punyanya Malika ini kayaknya mantap. Oh sama. Oh ini ya. Ini Anka yang tadi. Ini tahap 3, tahap 4, kemudian ada tahap 4 lagi.
Biasanya revisinya berkali-kali tahap 4 itu. Ini kemudian ada juga untuk eksplorasi konsepnya. Jadi biasanya saya suruh untuk buat YouTube. Kemudian punyanya DKV 2. UAS DKV 2 itu kita cari yang berbintang. Nah, ada Cemani nih. Bagus nih, revisi. Jadi ini saya cerita dulu prosesnya ya. Jadi biasanya dia kayak gini. Ada apa namanya? Ada dari agensi apa, kemudian siapa, kemudian ada asistensi tanggal berapa telah selesai. Dan biasanya kalau udah kayak gini minimal nilai itu di angka 65 itu pasti dapat. Pak enggak itu enggak B enggak. Saya kalau standar mah C. Kan yang penting lulus. Udah pasti lulus kalau proses itu. Kalau sesuai, kalau enggak ya saya suruh ulang. Karena setiap asistensi belum tentu asistensinya akan oke lanjut. Jarang kayak gitu. Kebanyakan sih oke revisi. Ini saya berikan contoh GSM yang setelah menggunakan proses dan juga sudah sudah mencapai nilai A ya. Tahap asistensi. Bentar. Wah ini Arto Moro. Nah ini nilai A nih. Tapi prosesnya dia cukup panjang, cukup pelik. Jadi GSM itu bentuknya kayak gini nih. Grafik standar manual. Ada daftar isi, ada konsepnya, proporsi logo, logo grid, kemudian bagian dan makna logo, kemudian ada panduan penggunaan warna, kemudian ada monokrom, ada ukuran minimum, ada typeface, Artomora typeface-nya, kemudian unacceptable usage-nya. Sebanyak ini Pak, iya. Penerapan logonya. Nah, ini nilainya 85 kalau nggak salah. Dulu saya ngasih. Untuk setingkat ini. Karena dia masih belum mengembangkan pemikirannya. Jadi, kalau mau mendapatkan nilai A di kelas saya, ya kalian harus banyak cari referensi. Kalian juga harus banyak cari contoh. Kemudian juga mengaplikasikannya juga ya hampir perfect lah. Karena kesempurnaan itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk Arto Moro. Jadi ini tahun 2000 berapa ini? 19 kalau nggak salah ya. Saya kasih yang terbaru itu tahun berikutnya. Ada juga yang nggak epic banget gitu. Tapi nilainya juga dapat A juga, dapat 80, 89, 90 gitu. Yaitu 33 kafein. Jadi 33 kafein ini GSM-nya simple bentuknya. Tapi kesimpulan ini pun juga berproses. Dalam artian mereka juga menganalisis konstruksi dari kliennya, diskusi dengan klien, sehingga ngebentuk kayak gini. Ada latar belakang, ada identitas brand, konsep logo, warna, grid system, kemudian ada komposisi logo, font, logo reverse, kan? Ada logo BW, grayscale, kemudian konfigurasi logo primer, logo sekunder, penyimpangan logo atau unacceptable logonya, ada elemen grafis, ada elemen estetisnya, diambil dari logonya kalau mereka. Ini pun juga berproses dari mind mapping dari awal, creative brief, mind mapping, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini 4 orang, dulu 4 orang. Karena masih dirasa terlalu berat. Tapi setelah saya evaluasi, kayaknya 2 orang cukup untuk menghajar itu. Gitu. Jadi selamat berproses kalau untuk yang mau ikuti proses.
Saya contohkan lagi punyanya yang tahun kemarin itu Subianto V2 CPM Pendeti Salwa. Wah, ini asik nih buku panduan yang ini nih. Saya suka nih. Simple tapi ngena. Karena memang konsepnya keluar. Nah, ini buku panduan manual, pedoman manualnya. Daftar isinya. Dilihat dari visual layoutnya aja udah ketahuan identitasnya itu amat sangat jelas sekali. Ruang kosong, kemudian larangan penggunaan logo, konfigurasi warna, tipografi, penerapan. Gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi gimana? Lanjut. Pak, kalau berproses itu berarti ngumpulin tugas tiap minggu kayak biasa gitu ya? Lah iya dong, kalau gitu dong. Dan juga laporan dong. Itu tiap minggu tugasnya selembar PPT, maksudnya kayak PPT lengkap gitu atau kayak apanya dulu begitu, Pak? Tergantung nanti kebutuhannya apa. Kan tadi udah dijabarin di bagian ini nih. Di bagian jadwal pertemuan yang tadi terakhir di PPT. Bentar, saya tunjukin lagi. Saya tunjukin lagi. Kan tadi kayak ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, ini. itu yang Jadi jadwal pertemuan kalau mau berproses itu ada 5. Padahal kan ada 6 pertemuan ya, 7 pertemuan. Artinya masih bisa dikejar. Ada creative brief, mind mapping, thumbnail, mood board, kemudian eksplorasi konsep. Biasanya creative brief, thumbnail, mood board, dan eksplorasi konsep ini saya menekankan pada membuat diskusi dari kalian sendiri gitu. Jadi kalian mengadakan waktu dengan tim ataupun mengeksplorasi dengan si kliennya. Itu saya minta untuk buat video berkaitan dengan eksplorasi, menceritakan konsep masing-masing. Kemudian kalau sudah di logo dan penerapannya ini, kan dari eksplorasi konsep ini kan sudah dapat nih konsep identitas, konsep logo yang mau dibangun, gitu kan. Dari situ kemudian masuk ke logo dan penerapannya. Logo dan penerapannya ini biasanya ngedraft dulu, jadi ngasih ke saya itu biasanya drafting dulu. Sketsa atau thumbnail lah kalau kalian bisa bayangin. Thumbnailnya dulu bentuknya kayak gimana, baru sampai ke template GSM. Template GSM ini sudah full kayak tadi yang sudah saya tunjukkan. Baru fiksasi GSM-nya atau last revision biasanya. Revisinya itu paling berkaitan dengan aplikasi-aplikasi GSM-nya sih. Oh, ini kurang bagian apa, dilengkapi bagian ini, dan lain sebagainya. Kira-kira kayak gitu sih gambarannya. Berarti misalkan minggu depan itu udah mulai nih prosesnya. Berarti itu ngumpulin yang creative brief, terusnya mind mapping sama thumbnail dulu gitu ya, Pak? Betul. Itu pun juga individual ya. Jadi tipenya masih individu. Nah, terus next minggu depannya baru mood board, atau minggu depannya kalau misalkan ada revisi dari thumbnail atau dan lain-lainnya itu direvisi dulu atau langsung mood board gitu? Kebiasaan di kelas saya itu tidak mengenal minggu depannya ya. Jadi kalau minggu ini targetnya itu, ya itu yang diselesaikan sampai saya bilang, oke, asistensi down. Oke. Berarti misalkan ada revisi, berarti saat itu juga gitu ya? Ya dong. Karena kalau nunggu minggu depan keburu lupa, keburu tugas yang lain udah numpuk. Kalau minggu ini kan kelarin ya udah kelarin gitu. Ya kayak biasanya saya ngejawab kalian kan kadang pagi, kadang sore, kadang siang, kadang malam. Karena saya pribadi tidak menguploadkan untuk kuliah itu harus pada waktu itu. Jadi kebanyakan sih kuliah banyak, kalau di kelas saya sih banyak yang kuliah di luar kelas. Tiba-tiba ada, Pak, ini pertanyaan berkaitan dengan elemen estetis misalnya. Ya udah, kala itu juga ada yang nanya, kala itu juga ya kalau saya lagi longgar jawab ya saya jawab.
Ini biasanya hari itu juga saya jawab. Jarang banget saya ngejawab seminggu berikutnya gitu. Karena saya nggak suka tumpukan chat WhatsApp. Nggak enak lihatnya. Ya kalau nggak penting, kalau penting, nah kayak gitu sih. Jadi pertanyaan tadi apakah harus ada revisi minggu depannya? Ya terserah, tergantung kecepatan kalian atau tergantung mood kalian untuk mengejar. Yang terpenting adalah kita memiliki deadline nih. Kita punya deadline di UAS nih. Kalau kalian UAS nggak selesai gimana dong? Ya dilihat apakah GSM-nya sesuai atau enggak. Kalau nggak sesuai ya nggak lulus, gitu aja. Sesimpel itu. Nggak usah terlalu dipikirkan, Pak ini sudah usaha, whatever. Karena kompetensi DKV 2 itu sudah dijelaskan dalam RPS yang saya jelaskan di depan, bahwa kemampuan kalian adalah membuat grafik standar manual yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Begitu kiranya. Kecem nggak sih? Maaf Pak. Berarti semisal creative brief itu dikumpulin Senin depan. Terus dalam prosesnya kayak dari hari ini, dari Senin, Selasa, Rabu, itu bisa chat pribadi Bapak buat kayak direvisi atau enggak gitu ya Pak? Betul, kira-kira kayak gitu. Jadi biasanya setelah chat kalau saya sampai di add-on atau sampai selesai, ya udah saya hapus. Kalian nyimpen itu untuk di screenshot untuk masuk ke lembar asistensi. Pak, maaf, atau kalau misalkan ngumpulinnya itu sebelum deadline, gimana ya? Misalkan deadline aslinya itu misalnya tanggal 20, harus udah ngumpulin yang step 1 tadi. Tapi kalau misalkan kita udah selesainya sebelum tanggal 20 itu berarti boleh? Banget lah, itu yang saya harapkan. Bahkan kalau bisa UAS malah lebih baik kan. Kan saya tadi udah berharap kalian bisa langsung UAS. Nggak perlu revisi-revisi gitu lagi, ya kan? Iya sih, Pak. Tapi pelan-pelan aja deh, Pak. Soalnya Gitu kan? belum ngerti banget, Pak. Nanti takutnya salah. Takutnya malah. Ya makanya kan saya nggak ngerti kan. Background kalian kan mungkin ada yang udah desainer tingkat dewa kan. Kalau anak-anak malam kan biasanya kayak gitu. Jadi saya selalu ngasih tawaran itu. Mau langsung UAS atau mau berproses dulu. Kalau berproses ya ayo dijalani prosesnya. Yang sabar, kalau disuruh 1000 thumbnail gitu yang sabar. Proses dulu aja lah, Pak. Akhirnya menyerah ke proses dulu. Mungkin ada yang pengen langsung UAS, langsung nggak apa-apa loh. Kali kuat gitu. Nggak tahu, iya namanya kuliah kan gitu. Kenapa harus sedih? Kalau namanya kuliah itu kan harus bersakit-sakit dahulu supaya tahu nanti di dunia kerja tuh kayak gimana. Kayak gini, kalau di dunia kerja malah langsung UASnya. Langsung buat GSM gitu, nggak usah proses. Makanya langsung kerja aja. Ada chat, bentar. Izin bertanya kalau sebelum deadline sudah dikumpulkan, apakah langsung dikomentari kekurangannya atau setelah deadline? Biasanya saya akan komentari nanti di deadline. Biasanya. Tapi kalau lagi mood nggak bales ya paling langsung saya balas. Nggak perlu lama-lama kan. Kalau ada revisi langsung revisi. Kalau asistensi itu di WA atau di email, Pak? Nanti akan saya tentukan. Jadi biasanya saya pisah. Kalau individu masih individu nanti by WA. Tapi kalau udah kelompok nanti via email. Biasanya kayak gitu. Oke, sudah ada gambaran UASnya mau kayak gimana? Jadi proses. Mau tanya Pak. Silakan, Azan. Kan itu kalau yang berproses, semua prosesnya nanti tinggal kita lanjutin sampai UAS atau nanti pas UAS kita bikin objek baru lagi Pak? Lanjutin pas UAS. Jadi dari UTS kemarin kan kalian ngerjain tuh. Nah, kalian buat kelompok tuh 2 orang. Kan berarti kan ada 2 brand tuh. Ada 2 usaha, ada 2 UMKM yang bisa kalian garap. Pilih salah satu. Besok, pertemuan besok, ketika sudah dipilih salah satu, baru diajukan ke saya menggunakan proses yang baru,
Jadi yang kemarin UTS sudah ditinggalin, buat baru lagi. Dengan apa? Dengan wawancara dengan yang punya dulu. Jadi pertemuan besok kita masih wawancara dulu, ngobrol dulu sama yang punya via Zoom boleh, ketemu langsung boleh, yang penting direkam. Jadi untuk tugas besok adalah ngobrol sama yang punya. Deadline-nya besok, minggu depan. Pak, mau tanya, Silakan. kalau wawancara Zoom, berarti direkam apa gimana, Pak? Ya direkam dong. Kan itu kan bentuknya dua-duanya mau langsung atau mau direkam kan bentuknya video. Video nanti diupload, saya minta linknya biasanya. Dari link itu kalian juga bisa langsung nyusun client brief dan creative briefnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yo, kan client brief itu kan apa yang dikatakan oleh kliennya. Itu kan, mintanya dia gimana-gimana. Nah, disusun menjadi creative brief supaya lebih terarah nanti dari satu tim itu. Fokusnya kemana. Tapi itu masih dikerjakan individu, belum kelompok. Oh, Pak, berarti yang tadi wawancara itu sendiri-sendiri yang di video yang tadi? Kelompok lah wawancaranya. Tapi Kan untuk ngerjain mind mapping thumbnailnya individu. Oh, paham. Kirain yang kan soalnya kan mind mappingnya creative brief dulu. Kan itu di awal. Kalau misalkan sendiri-sendiri, oh iya berarti Creative ya, briefnya sendiri-sendiri dong. Creative briefnya nggak kelompok dong. Cuman wawancaranya aja yang bareng. Aja berdua. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi pertanyaan? Itu digital kan ya, Pak? Iya manual dong di awal. Tadi kan udah dilihat nih. Biar tangan kalian tuh terbiasa dengan kehidupan. Mencoret-coret itu terbiasa. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Terus yang kelompoknya itu cuman kayak buat nyari UMKM-nya doang, Pak, berkelompok. Untuk 2 pertemuan pertama, iya. Jadi UTS itu kan udah ada tuh. Ada yang udah enak tuh. Dapat tuh, udah. Itu bisa digunain. Tapi dengan hasil yang baru. Thumbnailnya hasil yang baru, mind mapping-nya hasil yang baru. Mood board-nya bisa sama, barengan bisa. Tapi mind mapping sama thumbnail-nya kan sendiri-sendiri. Fungsinya buat apa? Untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan. Jadi kadang dari satu orang kan nggak bisa melihat celah itu kan, kadang nggak bisa, kadang bisa lebih dan lain sebagainya. Gitu. Terus nanti pas pengerjaan pembuatan logonya itu berkelompok, Pak? Kalau logonya ya individual dulu di awal, di proses awal individual, baru nanti GSM-nya berkelompok. Jadi creative brief, mind mapping, thumbnail, mood board itu masing-masing tanggung jawab individu. Jadi masing-masing ngebuat, masing-masing juga konstruksi. Dan kapan deadline-nya? 2 minggu lagi kalau yang itu. Jadi kita mulai di 2 minggu setelah ini. Maksudnya mulai individualnya. Kalau untuk kelompoknya minggu depan kan sudah dengan klien, wawancara dengan klien, berarti udah dapat dong data klien brief kan gitu kan. Setelah itu minggu berikutnya ngobrol digarap tuh dari creative brief, mind mapping, thumbnail sampai mood board dari masing-masing individu. Dan dari situ kan kelihatan kan eksplorasinya kayak gimana. Dari situ juga nanti kalian saya haruskan untuk diskusi satu kelompok. Berarti pas buat alternatif logonya itu udah mulai kelompok ya, Pak? Buat alternatif logonya masih individu. Tapi memutuskan logonya itulah kelompok. Kayak misalkan kita sama-sama buat, terus kayak diskusi lagi. Terus misalkan di antara dua itu, masing-masing buatan logonya kayak cocok-cocokan terus digabungin lagi, berarti boleh gitu ya? Lah emang kayak gitu. Jadi nanti ketika siapa yang memutuskan logo itu digunakan atau enggak, klien. Nanti akan kembali lagi ke klien. Akan diskusi lagi dengan klien. Klien ya. Oke. Gitu loh. Jadi yang mutusin kan bukan kalian. Kalian yang nggak punya usaha kan. Kalian kan cuma agensi yang ngegarap visual brandingnya. Jadi balik lagi ke klien. Kayak gini cocok nggak? Kalau nggak, revisi lagi.
sampai cacat. Jadi gimana dong cara biar cepat? Ya buat sebanyak mungkin. Artinya thumbnailnya juga gila-gilaan kayak tadi. Enak kan kuliah di saya? Ini ada pertanyaan dari Febrian. Satu kelompok 2 UMKM. Satu kelompok 1 UMKM. Dipilih dari 2 UMKM yang digunakan di UTS. Gitu Feb. Brian. Paham? Maaf Pak, Silakan. kan semisal UTS kemarin kreatif briefnya tuh udah, terus kita juga udah izin sama orangnya, sama udah ngechat lah istilahnya. Nah, terus apa kita masih wawancara Pak? Ya wawancara lah. Lah gimana cara dapetin klien brief? Kemarin kan baru izin doang. Baru ada yang memang udah ada yang nanya, Pak, nanya gimana, ya tetap ngobrol sama dia. Adain waktu buat sama dia untuk ngobrolin sebenarnya kayak gitu tuh gimana maksudnya. Ke arah manakah wilayahnya? Bener nggak ke situ? Kan fungsi dari ngobrol kan di situ. Untuk mengetahui what exactly they need atau apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kalau kemarin data klien brief saya tuh kayak udah ada. Berarti tinggal dikembangin lagi gitu ya. Misalkan kayak validasi. Kan itu kemarin via chat. Sekarang kan butuh video. Berarti kalau misalkan ditanyain lagi data-data yang kemarin, nggak masalah juga kan? Nggak masalah, justru itu yang lebih penting. Jadi apabila sudah mendapatkan klien brief di awal, itu lebih enak lagi. Tinggal konfirmasi. Dan videonya pasti nggak panjang. 5 menit selesai. Yang terpenting adalah kalian melakukan pertemuan langsung kontak mata dengan mereka. Pertemuan kontak mata itu bisa via Zoom, via WhatsApp video, atau via Meet, gitu kan. Lihat langsung ke mereka, kayak gini loh. Sebenarnya niatnya dia itu kayak gini. Oh ternyata nggak kayak gitu loh. Ternyata dia masih pengen terinspirasi dari alam misalnya. Alamnya kayak gimana nih? Ya, biasanya kayak gitu. Sampai itu klien udahlah lu garap aja. Nah, kayak gitu udah jalan. Gitu kira-kira. Kebayang? Kebayang, Pak, sejauh ini. Jadi persiapkan pensil kalian. Iya dong, harus banget pakai video. Gimana saya memvalidasi kalau tidak kalian via video. Jadi kalian kan perkenalan dulu, perkenalkan saya dengan tim saya akan, setidaknya izin langsung kan beda. Sama kayak waktu nikah gitu loh. Nikah itu kan terjadinya nikah itu ketika akad gitu. Ketika pertemuan tatap muka, mungkin kan nikah itu via chat WhatsApp gitu kan nggak bisa, nggak sah. Minimal banget via video kan, pakai video supaya konstruksinya autentik gitu, asli dari kalian. Kalian memang benar-benar ngerjain itu. Saya kan harus memastikan kalian itu mengerjakan dengan benar-benar atau hanya sekedar mengerjakan saja. Gitu kira-kira tadi ya. Makanya kalau mau yang bisa langsung ya direkam bareng dari satu frame gitu, direkam. Ada pemilik, ada kalian, kan enak tuh. Gitu. Oke? Maaf Pak, untuk durasi video itu bebas kan ya Pak, sesuai kebutuhan? Bebas. Mau sejam boleh, 2 jam boleh. Mau berlama-lama boleh kali, nanti siapa tahu yang punya usaha bisa jadi istri atau suami kalian, nggak ada yang tahu. Toh katanya rezeki itu kan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wes, berat. Pak, terus dua-duanya itu harus dalam frame atau gimana Pak? Atau boleh satu, yang satunya ngerekam gitu Pak? Ya nggak boleh dong, dua-duanya dalam frame dong. Kan kalau diskusi kan gitu, sama-sama dalam frame.
Sekarang ada teknologi baru namanya tripod. Kalau belum tahu, saya kasih tahu. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Jelas? Jelas beban DKV 2. Buat sekarang kayaknya udah, Pak. Nanti kalau bingung nanya lagi. Ya silakan. Grup selalu terbuka kok. Membahas tentang apapun. Oke. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah datang pada perkuliahan pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan masing-masing sudah membawa video. Dan juga kalau kalian pengen cepat, silakan untuk membuat client brief dan creative briefnya juga untuk individualnya. Saya akan share juga untuk formnya untuk bisa kalian mulai isi tujuannya mau kemana. Kira-kira itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah mau hadir. Saya stop rekamannya.